Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,17%. Dengan total market cap mencapai di 812 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan tipis sebesar 0,27% di angka 16.889. Jadi sepertinya kemarin sudah ada sedikit penurunan ya karena lack in volume. Tetapi ya, ada satu hal nih, kemungkinan besar indeks dolar yang membuat risk on asset cenderung meningkat. Ya, nanti kita lihat di belakang. Lalu untuk Ethereum dia malah sedikit terkoreksi sebesar 0,01% di angka 1221. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,46 dan sekarang ada di angka 244. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,09% ya, basically nggak kemana-mana dan di angka 34 sen. Lalu untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 1,38% di angka 7 sen. Cardano dia malah meningkat sebesar 0,86% di angka 26 sen. Dan yang terakhir Polygon Matic juga terangkat atau meningkat sebesar 0,76%, berubah 0,77% di angka 80 sen. Ya, jadi overall cenderung meningkat ya, tapi tipis. Nah, untuk economic calendar sudah dengan pembahasan kemarin ya, hari ini ya bisa dibilang nggak ada apa-apa karena masih beres liburan kemarin ya. Dan kalau kita lihat juga di sini untuk sampai besok juga belum ada. Yang mungkin akan menjadi hari yang penting adalah nanti tanggal 29 ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 27 belum ada yang terlalu penting juga ya. Tanggal 29 di sini akan keluar. Oh, sorry, ada satu yang kelewat ya. 28. Ternyata tanggal 28 akan keluar nanti data pending home sales. Ini lagi-lagi penting. Karena kenapa? Pending home sales ini berpengaruh terhadap berapa besar demand dari housing market di Amerika Serikat. Dan apabila demand-nya turun, tentunya itu akan bagus bagus untuk kripto tentunya atau untuk risk on asset tepatnya gitu ya, karena sekali lagi the Fed sekarang terus meningkatkan interest rate tujuannya adalah untuk menghancurkan demand ya. Jadi kemarin kelewat ya kan, kalau kemarin kan gue bilang sampai tanggal 29, ternyata tanggal 28 udah ada data penting dari US. Tanggal 29 lumayan penuh ya. Tanggal 29 akan ada initial jobless claim dan crude oil inventories ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah itu nanti akan liburan lagi ya. Udah tanggal 30 Desember, 1 Januari otomatis nggak akan terlalu efektif lagi juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk news juga bisa dibilang tidak ada yang baru ya. Masih seperti kemarin-kemarin saja antara SBF atau ya Binance. Ya seperti yang kita tahu Binance dapat FUD yang lumayan kuat kemarin ya. Dimana aneh banget, pas banget waktu urusan SBF juga lagi gencar-gencarnya. Jadi kerasanya ya, lagi-lagi ini kerasanya aja, tapi kerasanya seperti pengalihan isu dari SBF ya. Kalau gua curiga karena SBF ini adalah pendonor terbesar kedua untuk Partai Demokrat yang sekarang sedang berkuasa di Amerika Serikat. Ya, jadi ada probability mereka ingin menutup itu gitu loh ya. Karena ya lagi-lagi donatur kedua terbesar ya untuk Partai Demokrat. Oke, sekarang kita akan geser ke Bitcoin untuk chartingnya. Kita bisa di sini Bitcoin kemarin ya, atau bukan kemarin tapi tadi ya, dia retest ke 16.908. Jadi bisa dibilang ya, ini retest ke berapa nih? 1 2 3 4 ya, keempat. Dan ini bisa dibilang disebabkan karena indeks dolar, nanti kita akan bahas di bawah lah ya. Tapi intinya for now dia masih membentuk satu daerah, probably daerah supply karena MA50 sudah mendekat dan lack in volume. Jadi lagi-lagi secara TA-nya lebih cenderung ke daerah supply. So gue nggak berubah ya dari kemarin, lebih biasnya ke bearish begitu. Tapi bang bisa nggak naik? Bisa lagi-lagi. Tapi cuma biasnya lebih ke bearish karena lack in volume gitu ya. PR-nya sih kalau bisa ya, kalau bisa Bitcoin reclaim. Kalau reclaim di 16.900 atau lebih tepatnya daily close di atas dari 16.900 itu tentunya lebih bagus ya. Tapi sekali lagi karena ada M50 yang confluence dengan struktur juga, jadi ya probability-nya nggak terlalu besar, diperparah dengan lack in volume gitu. Jadi siap-siap probability-nya lebih cenderung ke bawah gitu ya, apalagi beberapa hari ke depan nggak ada data terlalu penting ya, hari ini, besok. Selanjutnya mungkin yang penting 2 hari ke depan tanggal 28 ya. Jadi kemungkinan besar volatility-nya nggak akan terlalu ada. Jadi ya akan lebih fokus ke TA gitu ya.
Untuk indeks dolar, kita bisa lihat terjadi sedikit pelemahan kemarin. Jadi pas ya, kenapa cryptocurrency cenderung sedikit meningkat ya, nggak besar-besar amat tapi sedikit meningkat. Karena kalau kita di sini kemarin walaupun membentuk ini ya, yang nggak doji sih sebenarnya ya, spinning top ya, tapi overall masih cenderung turun. Jadi akhirnya ada pelemahan lagi di indeks dolar. Nah, harapan gua untuk indeks dolar adalah ya minimal jangka panjangnya adalah dia membuat lower low lagi ya. Daily close di bawah dari yang pertama PR-nya adalah 103,94 dan kalau bisa juga daily close di bawah dari 103,61 ya. Nah, kalau dia membuat daily close di bawah dari dua struktur itu, tentunya itu akan menunjukkan bahwa indeks dolar lanjut melemah gitu ya. Nah, untuk risk on aset lain otomatis masih ini ya, masih close market tapi ada sedikit juga efek lah dari bounce kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara overallnya ya. Dan apa namanya bisa dibilang hari ini nggak terlalu eventful ya. Dan kita akan mulai masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan dulu, disclaimer dulu, bahwa DCWT dan semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi ya, untuk membiasakan para subscriber untuk lebih mengerti charting. Karena cukup banyak juga, rata-rata ya bahkan di grup ada lah yang udah pernah ikut grup-grup sinyal gitu. Udah cukup banyak yang masuk ke grup sinyal, nggak diajarin cara tradingnya gimana, pokoknya cuma dikasih tahu cara bukanya, cara tutupnya. Tapi waktu kena liquid, ujung-ujungnya di-kick begitu. Nah, daripada lu masuk ke grup sinyal berbayar yang ujung-ujungnya seringnya seperti itu, kurang bertanggung jawab, lebih baik lu trading sendiri, jadi lu bertanggung jawab atas trading lu sendiri. Gitu, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referensi di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bytrade, di mana Bytrade ini sedang ada berita bahagia. Buat lu yang mau sign up di Bytrade, lu bisa mendapatkan 100 BTT airdrop for free hanya untuk sign up saja. Dan apabila lu sudah KYC juga, lu akan mendapatkan ekstra 300 lagi BTT. Jadi hanya dengan sign up dan dengan kalian KYC saja bisa mendapatkan 400 BTT ya. Dan juga ada referral program di mana setiap kali lu invite teman-teman lo dan mereka successfully KYC, lo akan mendapatkan 30 BTT lagi. Dan juga apabila menginvite dan merefer berbagai macam partisipan dalam IEO dari BTT, lo akan mendapatkan 5% ekstra bonus dalam bentuk BTT dan juga lo bisa mendapatkan 15-22% dari semua purchase amount as a commission dan komisinya akan dibayarkan dalam bentuk USDT. Ini setahu gue bisa sampai 10.000, ya, jadi cukup besar. Nah, jadi Bytrade ini adalah suatu cryptocurrency exchanger yang fokusnya ingin menyelesaikan beberapa permasalahan utama exchanger kripto, yaitu fee yang mahal, lalu lack of industry expert, dan juga permasalahan cyber attack, plus juga regulasi yang nggak jelas. Ya, jadi intinya Bytrade ini ingin menjadikan kripto aset ini sebagai satu aset yang accessible untuk semua orang. Ya. Nah, mungkin buat lo yang bertanya apa itu BTT? BTT itu adalah token dari Bytrade atau native token dari Bytrade. Dimana apabila kita menggunakan si BTT coin ini di Bytrade, kita akan bisa mendapatkan perks ya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan handling fee ya. Nah, di sini tentunya ada berbagai macam benefits lain seperti discount trading, listing, withdrawal fee yang lebih murah dan juga participating dalam staking dan referral program juga. Selain dari itu juga, token ini akan mereceive berbagai macam handling fee seperti yang gue bilang tadi di depan. Dan juga Bytrade akan menggunakan 20% dari profit mereka untuk melakukan buyback terhadap BTT sehingga akan ada burn. Otomatis akan membuat si coin ini secara sifatnya deflationary ya atau semakin berharga. Dan selain itu juga BTT coin ini akan play a significant role juga dalam BTT ecosystem. Tentunya nanti untuk volume trading, metaverse, DeFi dan seterusnya ya. Jadi buat lu yang belum menggunakan Bytrade, silahkan bisa kalian menggunakan Bytrade, simple, tinggal register saja di sini ya. Atau buat lu yang ingin menggunakan app-nya, sudah tersedia di Google Play dan juga di App Store ya. Dan sekali lagi ya, buat lu yang tertarik untuk menggunakan Bytrade ini, mereka sedang ada airdrop program. Hanya dengan sign up dan KYC saja, lo bisa mendapatkan 400 BTT. Jadi tunggu apa lagi? Langsung kita ikutan program dari Bytrade. Oke, dan kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk Bitcoin, kita lihat nih posisi short kita
kita lihat sampai besok ya. Kalau besok Bitcoin daily close di atas dari 16.908 dan otomatis di atas dari MA50 juga, kita bisa pertimbangkan untuk cut loss kalau SOP lu memang struktur gitu ya. Jadi itu untuk posisi short, tapi apabila daily close-nya tetap masih di bawah dari struktur, apalagi kalau ketekan oleh MA50, ya sudah, berarti kita bisa hold posisi short kita dan tunggu sampai ke target TP utama kita yaitu antara di 16.433 atau di 16.343 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short kemarin. Nah, untuk posisi longnya berarti otomatis masih sama. Ya, kita lihat akan terjadi pantulan di mana. Kalau terjadi pantulan di antara 16.433 sampai 16.334, terjadi retest 1, retest 2. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Ya, target TP-nya bisa 2. Ya. Nanti kemungkinan besar saat dia sudah turun ke sini, sudah retest 1, retest 2, MA50 tentunya sudah lebih di bawah. Karena otomatis kita bisa lihat trajektorinya dia cenderung turun ya dan signifikan turunnya. Jadi kemungkinan besar by the time ini sudah retest 1 retest 2 di sini, MA50 mungkin ya terhadap daerah sini atau daerah sini ya. Nah, ini bisa menjadi target TP pertama kita yang lebih cenderung konservatif. Nah, target TP yang lebih agresif otomatis kita bisa pertimbangkan di 16.908. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya, buy limit pertamanya bisa pertimbangkan. Lu boleh pilih antara 16.433 atau 16.343 karena tipis banget gitu ya. Nah, untuk buy limit keduanya lu bisa di sebentar, salah tuh ya. Untuk buy limit keduanya lu bisa pertimbangkan di 15.874 ya. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ini adalah posisi jangka panjang. Jadi bukan untuk lu hold sehari 2 hari ya. Tapi ini kemungkinan besar lu hold bisa bulanan sampai bahkan tahunan karena kita masih dalam kondisi bear market. Nanti kapan TP-nya, Bang? TP-nya nanti kita akan bahas di DCWT tentunya ya. Buat lu yang udah ikutan DCWT dari 2021 ya, kemungkinan besar udah pernah ngerasain spot TP gitu atau lebih tepatnya ya TP spot jangka panjang. Karena memang waktu itu lagi bull market. Nah, sekarang sayangnya belum pernah merasakan. Tapi nggak apa, nanti kita sama-sama petik saat sudah waktunya dipetik. Gitu. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin sedikit bikin deg-degan buat yang nge-hold posisi long. Ya, dan jujurnya sudah cukup lama ya. Buat kalian yang sudah nge-hold dari tanggal 17, berarti ini sudah hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu. Jadi, belum kena nih target TP-nya. Seperti yang gue bilang dari kemarin, bahkan dari beberapa hari lalu, kalau lu mau TP duluan nggak masalah, karena sudah lumayan lama di sini ya. Dan bisa dibilang rada stuck di sini. Nah, tapi buat lu yang tetap pengen kena target TP utama kita, boleh digeser dari MA20 yang kemarin itu di angka 1237, sekarang di 1235. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita TP-nya di MA, kita harus dari hari ke hari kita ubah sedikit gitu karena seringkali ya ada yang signifikan lah perubahannya. Kadang-kadang enggak, tapi ya kalau kita di sini lumayan. Dan selanjutnya kalau kita lihat juga di sini sepertinya akan terjadi cross bentar lagi di sini. Ya, jadi ya balik lagi gue balikin ke tangan lo mau TP duluan atau enggak. Nah, keuntungannya untuk sekarang beberapa hari ke depan belum ada belum ada news penting dari US, jadi kemungkinan besar nggak akan terlalu volatile. Jadi lo mau hold dulu nggak apa-apa, gitu ya. Untuk posisi longnya, tinggal kita untuk posisi short, ini sekarang kan lagi long ya. Untuk posisi shortnya tentunya kalau dia terjadi retest 1, retest 2 antara di MA50 atau 20. Kalau itu terjadi, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 1166. Nah, di 1166 ini juga bisa menjadi salah satu posisi spot kita ya. Jadi posisi spot kita dibagi menjadi dua ya. Buy limit pertama di 1166 dan buy limit kedua kita di 1105 gitu ya. Jadi overall seperti itu untuk Ethereum. Sebenarnya daerah 1166 ini cukup penting sama seperti kalau di BTC itu ini tuh seperti di sini ya. Daerah sini ya. Daerah 16.343 gitu. Jadi kalau bisa ini nggak tembus dua-duanya karena kalau tembus strukturnya jadi sedikit berantakan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk posisi Phantom yang terakhir adalah posisi long yang terbentuk pada tanggal
21 dan 22 kemarin. Jadi ini adalah hari keempat ya, 1, 2, 3, 4. Ya, hari keempat kita menghold posisi long kita. Sayangnya belum kena target TP kita ya. Gimana nih Bang, di TP dulu aja atau enggak? Kalau gue pribadi ngelihatnya ini masih baru 4 hari. Ya sudahlah, kalau menurut gue ya hold dulu aja karena MA50 juga sudah semakin mendekat gitu ya. Jadi antara kena target TP di MA50 atau kalau sampai ternyata ya dia balik ya, jadi bearish, dia daily close di bawah dari 19 sen ya maka kita cut loss gitu. Ya, jadi sekali lagi kita harus berani cut loss dan berani mempertahankan posisi kita kalau masih baru sebentar gitu ya. Kalau Ethereum beda kasusnya tadi. Ethereum udah hari ke 1 2 3 4 5. Nah, udah berapa? Udah 9, udah lebih dari seminggu. Ya, kita bisa pertimbangkan untuk TP duluan. Tapi kalau untuk Phantom kasusnya dia masih bentar ya, baru hari ketiga. Jadi nanggung, kita tunggu dulu aja. Paling kita geser. Target TP-nya kemarin itu kan di 0,2106. Sekarang di 0,2094 karena ada pergeseran MA50-nya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan selanjutnya kita lihat juga di sini untuk posisi shortnya ya. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan di sini ya, bisa pertimbangkan di MA50 apabila terjadi retest 1, retest 2 seperti biasalah ya. Target TP-nya yaitu di 19 sen. Nah, lalu untuk posisi spotnya gimana? Untuk posisi spotnya ada dua tempat yang lo bisa pertimbangkan. Yang pertama adalah di 19 sen, ini adalah struktur yang terbentuk di Oktober 2022 dan juga di sini ya di 18 sen ya. Jadi 19 sama 18 sen. Nah, di sini ya bisa dibilang ini buy limit pertama, buy limit kedua. Nah, kalau secara struktur jujurnya ya masih ada probability membuat lower low. Atau kalau sampai ini bisa bertahan dan lanjut ke atas, berarti ini akan membuat triangle gitu ya. Oke, dan sekarang kita geser ke posisi matic kita. Nah, posisi matic kita sedikit merah ya, sedikit merah. Karena kalau kita lihat kemarin itu kita buka saat di posisi MA200 itu di daerah 80 ya, di 80 sen. Retest 1, retest 2. Nah, kemarin udah bagus, tapi hari ini dapat momentum lagi dan retest lagi MA200. Otomatis kalau kita buka di 80 sen, ini sedikit ada minus sekarang ya. Tapi nggak apa, karena belum terjadi breakout atau lebih tepatnya belum terjadi ini daily close di atas dari MA200. Jadi kita lihat besok nih, besok penentuan untuk posisi matic kita. Apabila ya daily close di atas dari MA200 ya besok jam 7 pagi, ya sudah artinya kita harus cut loss. Tetapi apabila dia daily close-nya di bawah DMA 200 ya, atau malah turun lebih dalam, ya otomatis kita bisa pertahankan posisi short kita dengan target TP utama kita di 77 sen ya, atau bisa juga kalau mau lebih sedikit konservatif di 0,7734. Gitu, ada buntutnya sedikit lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi di matic ya. Dan selanjutnya untuk posisi longnya otomatis kita tinggal nyontek ke tanggal 19 dan 20 kemarin. Retest 1, retest 2 monggo bisa buka posisi long. Target TP-nya MA200 atau bisa juga 80 sen. Nggak terlalu beda jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk matic secara posisi futuresnya. Untuk spotnya bisa pertimbangkan di 77 sen sebagai buy limit pertama. Dan buy limit keduanya bisa pertimbangkan di 72 sen ya. Secara struktur ya cenderung lebih bearish ya. Lu lihat sendiri dari di sini ya, dia cenderung membuat lower low, lower high, lower low. Di sini sempat membuat higher high tapi gagal lagi membuat higher high lagi, malah lanjut membuat lower low gitu. Jadi lagi-lagi secara strukturnya masih kecenderungannya lebih ke bearish. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat dia cukup lama stuck di daerah 250 ya sebagai resisten dan daerah 240 sebagai support. Ya, dia sudah retest resisten lebih sering sih, 1 2 3 4. Support sudah ke retest sebanyak 1 2 3 ya. Nah, jadi kita lihat nih, apakah jangan-jangan ini ada peluang untuk kita bisa buka posisi long ya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 240,2 gitu ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan kalau terjadi retest 1, retest 2 kita bisa buka posisi long dengan target TP-nya di sini ya, yaitu di sekitar 200 ya 251 ya. Tapi kalau mau lebih konservatif sedikit bolehlah digeser ke 250 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB secara strukturnya atau lebih tepatnya secara price range-nya antara
240 dengan 251 gitu ya. Untuk posisi spotnya, kalian bisa pertimbangkan buy limit pertama di 240,2 dan buy limit keduanya di 230,8 ya. Dan kalau kita ngomong secara struktur, ya otomatis untuk BNB nggak terlalu bagus kemarin ya. Karena ya udah dibilang secara market juga lagi nggak terlalu bagus, tapi BNB kemarin kena FAT yang lumayan ya. Kemarin di daerah sini itu BNB kena FAT untuk urusan money laundering gitu ya. Jadi ya lagi-lagi cukup aneh sebenarnya karena itu adalah investigasi yang memang sudah berlangsung di 2008. Tiba-tiba ya nggak ada angin, nggak ada apa, saat SBF ditangkap ya seperti tiba-tiba news dari CZ ini kayak news baru lagi gitu, atau lebih tepatnya news Binance ini sedang diinvestigasi adalah news baru. Padahal dari 2018 gitu. Jadi weird ya. Ya kadang-kadang mungkin para penguasa dunia sedang ngoprek-ngoprek lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB dan ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue tidak akan bosan untuk mengingatkan ya. Ilmu terpenting dalam trading adalah risk management ya, alias simpelnya jangan pakai uang panas gitu ya. Itu lebih penting daripada pakai TA, lebih penting daripada pakai fundamental. Karena kalau kita dari awalnya pakai uang panas, mau kita jago fundamental, jago TA, nggak tahu kenapa ada kayak setannya ya. Ujung-ujungnya cut loss lagi, liquid lagi. Ya itu udah sering terjadi. Bahkan sampai trader yang sudah profesional pun sering kali terjadi seperti itu ya. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena kita menggunakan perasaan, bukan pakai logika ya. Karena kalau udah pakai uang panas, kita kepikirannya harus cepat mungkin nutup uang panas itu ya. Dan selain itu juga kalau kalian udah pakai uang dingin ya, kalian harus juga bisa jangan sampai over leverage gitu. Yang gue maksud dari over leverage adalah bukan berapa besar leverage yang lu pakai. Karena arguably kalau leverage-nya besar tapi lu ngerti cara penggunaannya, itu bahkan bisa lebih aman dibandingkan lu pakai leverage kecil. Gitu ya. Yang gue maksud adalah ini gue udah sering ngomong nih ya. Jadi kesannya lu punya modal berapa? $10 gitu. Lu kali 100 karena pakai leverage 100x gitu. Nah, sering kali orang berpikir bahwa oh, sekarang modal gue bukan $10, tapi modal gue $1000. Nah, itu salah. Ya, saat itu terjadi, mereka ngitung jadi kacau ya. Mereka berpikir mereka bisa pakai $1000. Wow, mereka masukin gede, ujung-ujungnya marginnya gede banget ya. Yang dia pakai market gerak dikit langsung kena liquid. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi, itu yang gue maksud dari over leverage dan jangan sampai seperti itu. Dan otomatis juga, selain dari itu juga kita jangan sampai merusak portofolio jangka panjang kita. Karena seperti yang gue sudah bilang ya, menurut gue kripto ini yang paling efektif adalah kita berpikir jangka panjang dan kita sifatnya seperti nabung ya. Nah, setelah itu, setelah kita udah lumayan lama ya di market, nah baru kita bisa merasakan saat dia bull market. Gitu. Jadi akumulasi saat bear market, saat bull market kita tepet tipis-tipis ya, dan akhirnya ya at the end of the day-nya ya ujung-ujungnya semua porto kita bisa ketepe dengan baik gitu ya. Jadi overall seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.